Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan tiba-tiba berteriak keras. Karena istana tak berperasaan tidak ada artinya. Apa gunanya menyimpannya? Kenapa aku tidak menghancurkannya sepenuhnya? Xiaoyan tiba-tiba berteriak dan cahaya yang ganas muncul di matanya. Tindakan peri tanpa hati telah benar-benar membangkitkan niat membunuhnya yang tak ada habisnya. Tangan Xiaoyan menari dengan cepat dan pada saat yang sama teratai api yang mempesona perlahan-lahan terangkat di tangannya. Pergi! Xiaoyan menjentikan telapak tangannya dan teratai api itu melesat lurus ke bawah. Untuk lotus api Xiaoyan, pipi dingin perita berperasaan juga sedikit tergerak. Dan ketika dia memikirkannya, dunia batinnya segera dikorbankan olehnya. Xiaoyan terlalu akrab dengan dunia batin perita berperasaan. Saat itu ketika dia bertarung melawannya, itu ada di dunia batinnya. Dunia batin perita berperasaan juga merupakan dunia api, lautan magma yang tak berujung, dan bahkan sungai yang mengalirkan magma panas. Dunia batin perita berperasaan itu langsung menghentikan Huolian. Teratai api bergegas ke dunia batinnya, dan kemudian meledak, menyapu dunia batinnya. Gunung dan sungai hancur, pilar api naik ke langit, di lautan magma. Menghancurkan gunung dan sungai di dunia batin perita berperasaan dengan cara ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada perita berperasaan. Hanya tubuhnya yang bergetar. Namun yang tidak bisa dia terima adalah itu melukai wajahnya. Perita berperasaan jelas merupakan keberadaan seperti raja di alam umur panjang. Tetapi hari ini dia dipaksa untuk mengorbankan dunia kecilnya sendiri oleh seorang junior. Ini membuatnya cukup kesal. Perita berperasaan berdiri perlahan, mengepalkan telapak tangannya, dan senjata ajaib yang aneh segera muncul di tangannya. Senjata ajaib itu sangat aneh, seperti pedang tapi bukan pedang, dan memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya, membentuk garis-garis cahaya keemasan. Tebasan tak berperasaan, putuskan semuanya. Dengan suaranya, perita berperasaan mengangkat telapak tangannya dan cahaya dingin meledak. Sinar cahaya keemasan tidak menembak Xiaoyan, tetapi di perahu roh, kumpulan cahaya keemasan menghancurkan kehampaan dan dalam sekejap menabrak pelindung perahu roh. Kumpulan cahaya keemasan memotong semua rintangan dan perlindungan perahu roh hancur secara langsung. Kemudian kumpulan cahaya terbelah di lambung kapal roh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar di lambung kapal roh. Melihat ini, ekspresi Sailin berubah. Dia segera berteriak. Perahu roh akan hancur. Ayo cepat keluar. Ayo, pergi. Bunuh! Untuk sesaat, suara teriakan dan pembunuhan mengguncang langit ini. Pada saat ini, Kempana hilang dan semua orang di perahu roh bergegas keluar. Orang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke istana tanpa hati dan bertarung melawan orang-orang di istana tanpa hati. Pertempuran yang lebih kacau terjadi lagi. Buar! Tiba-tiba ada suara keras bergema. Itu adalah perahu roh yang akhirnya meledak pada saat ini, berubah menjadi potongan-potongan langit. Perahu roh hancur dan Ling Er bergegas keluar dari perahu roh dengan marah, kemudian jatuh ke bawah. Ling Er yang jatuh tiba-tiba mendengar tangisan besar bergema di luar awan, menyebabkan seluruh langit bergetar. Pada saat ini Ling Er tiba-tiba berubah. Ling Er yang semula baik sekarang penuh dengan kejahatan dan pembunuhan. Ling Er dibagi menjadi dua bagian, Ling Er yang baik dan Ling Er yang jahat. Ling Er yang jahat telah dibunuh oleh Xiaoyan, tetapi ledakan perahu roh membuat Ling Er benar-benar marah dan kejam. Ling Er yang baik hati tiba-tiba berubah menjadi Ling Er yang jahat. Ling Er melayang di udara dengan cahaya merah menyilaukan di sekujur tubuhnya. Dia bergerak dengan telapak tangannya di udara
dan pecahan perahu roh di udara berkumpul ke arahnya. Fragmen perahu roh perlahan meleleh ke tubuh Ling-Er. Pecahan perahu roh mengandung kekuatan yang kuat. Dan setelah Ling-Er menyerap pecahan perahu, kekuatan Ling-Er melonjak dengan cepat. Kekuatan Ling-Er adalah melawan makhluk abadi. Ketika Ling-Er menyerap semua energi Linjao, kekuatan Ling-Er langsung mencapai ranah penguasa abadi. Peri tak berperasaan, kamu berani menghancurkan perahu rohku. Aku akan membunuhmu hari ini. Ling-Er menunjuk ke peri tak berperasaan dan bergegas menuju peri yang tidak berperasaan. Ling-Er menggenggam telapak tangannya dan tombak merah melesat keluar. Segera berubah menjadi bayangan tombak di langit, menari liar menuju peri yang tak berperasaan. Peri tak berperasaan mencibir, dan senjata suci aneh di tangannya menebas kehampaan melesat keluar. Bayangan tombak di langit bertabrakan dengan kelompok cahaya. Keduanya perlahan-lahan musnah. Melihat situasi ini, semua orang yang menyaksikan pertempuran di langit benar-benar terkejut. Ling-Er yang marah sangat kuat, sehingga dia bahkan bisa menahan tebasan kejam dari peri yang tak berperasaan. Kekuatan Ling-Er juga mengejutkan semua orang di klan Xiao. Semangat semua orang sangat terangkat. Peri tak berperasaan adalah musuh paling kuat dalam pertempuran ini. Mereka sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Sekarang Ling-Er telah memblokir peri tak berperasaan untuk mereka. Ling-Er telah bertarung dengan peri yang tidak berperasaan. Melihat bahwa Ling-Er dan peri tak berperasaan seimbang, banyak orang kuat klan Xiao bersemangat. Dan mereka bergegas menuju musuh dengan panik. Xiaoyan bergegas menuju pavilion Qingyue di tengah istana tanpa hati. Tapi sebelum dia bergegas, dua sosok bergegas mendekat, menghalangi jalan Xiaoyan. Keduanya adalah Tuan Muda Yun dan Peri Jilan. Peri Jilan selalu menyimpan dendam terhadap Xiaoyan karena apa yang terjadi terakhir kali. Dan kali ini dia mengambil kesempatan untuk membalas dendam pada Xiaoyan. Dan Tuan Muda Yun sedikit terkejut bahwa Xiaoyan mampu keluar dari mata reinkarnasi samsara. Xiaoyan berkata kepada Sailin di samping, "Pergi dan tangani Peri Jilan. Aku akan melawan Tuan Muda Yun." Sailin mengangguk, lalu dia dan Xiaoyan bergegas keluar dan menyerang Tuan Muda Yun dan Peri Jilan. Kedua belah pihak tiba-tiba bertarung bersama. Peri Jilan ditekan oleh Sailin dengan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, Xiaoyan dan Tuan Muda Yun berimbang. Keduanya menggunakan energi atribut api, dan mereka berdua terus-menerus melawan berbagai skill api yang kuat di udara. Namun Tuan Muda Yun merasa terkejut. Belum lama ini Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, tapi sekarang Xiaoyan bisa melawannya. Buang! Keduanya bertarung dengan teknik api yang kuat lagi. Nyala api mengamuk. Gelombang api bergulir, dan api mengerikan menyapu dunia. Api yang panas dan menakutkan membakar dunia, dan bahkan kehampaan dibakar menjadi ketiadaan. Keduanya terus-menerus mengubah tubuh mereka di udara, dan setiap tabrakan hebat akan mengubah medan perang menjadi lautan api. Nah, ini sudah berakhir. 10.000 mata reinkarnasi dunia. Tutup! Tuan Muda Yun tiba-tiba mengeluarkan mata reinkarnasi, dan segera cahaya di mata reinkarnasi bersinar ke arah Xiaoyan. Ketika cahaya dari mata reinkarnasi menyinarinya, dia tiba-tiba terhisap ke mata reinkarnasi. Melihat Xiaoyan terhisap ke dalam mata reinkarnasi, Tuan Muda Yun tertawa puas. Dia sangat puas dengan kekuatan mata reinkarnasi. Namun tepat ketika tawanya jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah. Dan sosoknya tiba-tiba berbalik. Tidak jauh di belakangnya, Xiaoyan perlahan muncul di kehampaan. Xiaoyan lalu berkata, "Aku telah menderita kerugian. Apakah aku akan tertipu lagi?" "Tidak. Apa yang baru saja kamu hisap ke mata reinkarnasi dunia hanyalah bayanganku." Tuan Muda Yun lalu mencibir muram. "Kamu tidak harus berpuas diri. Dengan kekuatanku yang sebenarnya, aku bisa mengalahkanmu." Xiaoyan lalu berkata, "Waktu hampir habis. Aku akan berurusan denganmu sepenuhnya sekarang." Dengan teriakan keras,
Telapak tangan Xiaoyan bergetar. Sinar energi yang menyilaukan mulai berkumpul di telapak tangannya. Tuan Muda Yun menunjukkan sedikit keterkejutan karena dia melihat bahwa apa yang dilemparkan Xiaoyan ternyata adalah segel kehancuran yang legendaris. Hancurkan segel abadi. Di bawah satu segel. Hancurkan abadi dan hancurkan kaisar. Di mata Tuan Muda Yun, telapak tangan Xiaoyan berubah dengan cepat, dengan cara yang menyilaukan. Segera jejak cahaya yang menyilaukan dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Ada 7 segel yang mempesona secara total, dan Xiaoyan dengan cepat memadukan 7 segel cahaya yang mempesona. 7 segel bergabung, dan segel cahaya bahkan lebih terang dari sebelumnya, terbentuk di antara telapak tangannya. Segel kaisar awalnya memiliki 5 gaya, tetapi dengan kesempurnaan Xiaoyan, segel kaisar akhirnya menyelesaikan evolusi pamungkasnya menjadi segel abadi penghancur 7 gaya. Segel cahaya di telapak tangan Xiaoyan meledak dengan cahaya yang sangat kuat. Seringai muncul di sudut mulut Xiaoyan, dan pada saat berikutnya Xiaoyan menghilang langsung di udara. Melihat Xiaoyan menghilang, ekspresi Tuan Muda Yun berubah drastis. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan bayangan tinjunya ada di mana-mana. Gelombang api menakutkan melonjak di sekelilingnya, dengan kuat melindunginya. Xiaoyan memegang segel kehancuran dewa di tangannya, membawa kekuatan keabadian, dan menghancurkan bagian atas pertahanan Tuan Muda Yun. Pertahanan di sekitar Tuan Muda Yun segera runtuh, dan segel kehancuran dewa di tangan Xiaoyan langsung tercetak di tubuh Tuan Muda Yun. Ledakan energi terdengar dari Tuan Muda Yun, dan punggung Tuan Muda Yun hancur berkeping-keping. Tapi ini tidak membuat Tuan Muda Yun jatuh. Tuan Muda Yun membanting telapak tangannya ke belakang, dan kekuatan telapak tangannya yang luar biasa segera bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan memutuskan untuk membunuh Tuan Muda Yun sepenuhnya. Melihat Tuan Muda Yun datang dengan telapak tangannya yang kuat, dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, pedang para dewa dan iblis di tangannya berubah menjadi pelangi panjang dan menembak ke arah Tuan Muda Yun. Pedang para dewa dan iblis langsung mengenai hati Tuan Muda Yun. Tuan Muda Yun sudah mati sekarang dan tidak bangkit lagi. Melihat ini semua orang sangat terkejut. Tuan Muda Yun cukup kuat di sini, tetapi Xiaoyan benar-benar membunuhnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan Xiaoyan bahkan lebih menakutkan. Tuan Muda Yun adalah murid Dewa Api, dan di belakang Tuan Muda Yun, Dewa Api yang kuat mendukungnya. Ketika Xiaoyan membunuh Tuan Muda Yun, dia pasti menyinggung garis keturunan Dewa Api, dan garis keturunan Dewa Api lebih kuat dari istana tak berperasaan. Pada saat itu Xiaoyan akan menghadapi Dewa Api yang sangat kuat, dan nasib Xiaoyan dan yang lainnya pasti akan jauh lebih buruk. Dari sudut pandang mereka, tidak diragukan lagi sangat bodoh bagi Xiaoyan untuk membunuh Tuan Muda Yun dan menjadi musuh Dewa Api. Mengabaikan mata heran semua orang, Xiaoyan berjalan ke sisi Tuan Muda Yun, kemudian mengeluarkan mata reinkarnasi dari senjata Tuan Muda Yun, dan memasukkannya ke dalam dunia batinnya. Waktu hampir habis, Xiaoyan bergegas ke Pavilion King Yue. Namun sebelum dia mendekati Pavilion King Yue, 5 makhluk abadi berkerumun dan bertarung dengannya. Di langit Ling-Er melawan peri tak berperasaan, dan Sailin melawan peri Jilan. Kedua medan perang ini saling bertarung. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran ini melihat bahwa dalam 2 medan perang ini, peri tak berperasaan dan Sailin berada di atas angin. Tapi Ling-Er dan peri Jilan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di bawah sinar bulan, pertempuran kacau terjadi dengan sengit. Orang dari seluruh Changsheng Tian masih bergegas ke lembah tanpa hati dan bergabung dalam pertempuran adegan semakin kacau. Ketika Xiaoyan dan Sailin menunjukkan kekuatan besar mereka, Yunyun, Xiao Xiao, Jiu Bai, Meng Yao, Jihan dan kekuatan klan Xiao lainnya jatuh ke dalam pertempuran yang sulit. Jumlah orang kuat di lembah tanpa hati lebih banyak daripada klan Xiao. Di langit, Xiao Xiao menjaga Long-Er dengan ketat dan bertarung sengit dengan 5 orang kuat Daudi. Dia harus melindungi Long-Er saat bertarung melawan 5 Daudi. Situasinya sangat berbahaya. Pada saat ini,
Dadanya sudah berlumuran darah dan napasnya melemah. "Kakak, aku tidak akan menyeretmu. Aku akan menyelamatkan ibuku." Long Er tiba-tiba berbisik di telinga Xiao Xiao, lalu tubuhnya bergetar. Dia tiba-tiba bergegas keluar dari pengepungan 5 Daudi dan bergegas ke arah pavilion King Yue. Melihat situasi ini, Xiao Xiao merasa terkejut. Bahkan baginya tidak mudah untuk keluar dari 5 Daudi, tetapi Long Er dapat bergegas keluar dengan mudah. Buar! Ketika Xiao Xiao terkejut, pukulan tajam musuh segera menghantam tubuhnya. Tubuh Xiao Xiao bergetar dan darah keluar dari sudut mulutnya. Di bawah serangan musuh, dia secara bertahap tidak dapat mendukungnya. Ada terlalu banyak musuh dan ada musuh di mana-mana. Selain itu masih banyak orang kuat yang terus-menerus bergabung dengan barisan pertempuran. Meskipun banyak pusat kekuatan klan Xiao telah membunuh beberapa musuh, musuh tampaknya tidak ada habisnya. Melihat musuh yang luar biasa, Yun Yun, Jiu Bai, Meng Yao, Jihan, dan lain-lain di bawah serangan konstan dan pembunuhan musuh yang luar biasa menderita beberapa luka. Dalam pembantaian tanpa akhir, semua orang merasa bahwa kekuatan di tubuh mereka dengan cepat menipis, dan situasinya semakin buruk. Pada saat ini wajah Xiao Xiao memerah, dan dia kehabisan napas hidupnya. Pertarungan ini menyebabkan kekuatan tubuhnya dengan cepat terkuras, dan dia merasa bahwa dia mendekati batasnya. Dengan kekuatan satu orang, dia telah membunuh lebih dari selusin Daudi biasa. Itu sudah cukup untuk membuatnya bangga. Bang! Xiao Xiao sekali lagi ditinju oleh musuh, dan Xiao Xiao yang mendekati akhir kekuatannya segera menyemburkan seteguk darah. Kedua orang bergegas maju dan meraih lengannya masing-masing. Xiao Xiao terkejut. Dia berjuang keras dan tidak bisa melepaskan diri. Pada saat ini Xiao Xiao tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. "Pencuri jahat, lepaskan kakak perempuanku!" Suara kekanak-kanakan terdengar dan dua cahaya segera bersinar. Cahaya naga melingkar yang dipancarkan oleh naga melingkar menghantam dua Daudi yang menangkap Xiao Xiao. Kedua Daudi langsung hancur, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit ini. Ketika tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya, Xiao Xiao melirik Long Er dengan terkejut. Meskipun Long Er baru berusia 8 tahun, kemampuannya dalam pertempuran bahkan lebih baik darinya. Long Er memberi Xiao Xiao senyuman di kejauhan, lalu berbalik dan berlari ke arah pavilion King Yue. Xiao Xiao perlahan menggelengkan kepalanya dan menarik pandangannya kembali ke medan perang di sekitarnya. Ada 10 pria kuat Daudi di sekelilingnya, membentuk sebuah pengepungan yang besar, mengelilinginya di tengah. Yun Yun, Jiu Bai, dan yang lainnya juga dikepung oleh banyak pria kuat, dan situasi mereka dalam bahaya genting. Kepahitan di sudut mulut Xiao Xiao terus meluas, dan dia berpikir dalam hati, apakah kita akan mati di sini kali ini? Apa yang terjadi? Tiba-tiba ekspresi Xiao Xiao berubah dan dia berkata pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba merasa ada kekuatan dahsyat yang sepertinya bukan miliknya merasuki tubuhnya. Xiao Xiao melihat ke kejauhan dan melihat Xiao Yan yang terjerat oleh 4 kaisar abadi yang kuat. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meletus di dahinya dan cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke segala arah. Sebuah pola klan yang kompleks dan misterius perlahan muncul di dahi Xiao Yan. Dengan munculnya pola klan misterius, kekuatan tempur Xiao Yan melonjak. Tekanan garis darah yang tak terlukiskan meledak dari tubuh Xiao Yan. Pola klan Protos penciptaan. Wow, ternyata itu adalah pola klan ras dewa penciptaan. Apakah penciptaan Protos yang menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akhirnya muncul lagi? Melihat pola klan misterius di dahi Xiao Yan, beberapa orang tingkat monster tua semuanya sangat terkejut dan berteriak. Ketika pola klan penciptaan di dahi Xiao Yan muncul, Xiao Xiao dan Long Er juga dipenuhi dengan tekanan garis keturunan yang kuat. Pada saat pola klan ras dewa penciptaan muncul, mereka berdua jelas merasakan bahwa kekuatan kuat yang tak ada habisnya melonjak di tubuh mereka. Dalam sekejap itu memenuhi semua bagian tubuh. Pada saat ini karena hubungan dengan garis keturunan Xiao Yan,
garis keturunan ras dewa penciptaan di Xiao Xiao dan Long Er akhirnya terbangun. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.